ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد فيا عباد الله ضيوف الرحمن أعزني الله وإياكم. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang tidak mampu kita hitung satu persatu, dan juga telah memberikan kepada kita kesempatan yang amat besar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa terucap, salam hormat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah berada di jalan yang telah ditapaki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah akan menaungi kita nanti atas syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita juga berharap kepada Allah bahwa kita sungguhan berada di dalam taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap jarak kita dengan surga semakin diperdekat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari usia yang bertambah apa berkurang Bapak Ibu sekalian? Ya. Usia kita bertambah berkurang, umur kita bertambah. Tapi usia makin berkurang hari demi hari. Mungkin ada usianya yang nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala 80 tahun. Ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50, ada yang bahkan masih usia yang sangat belia di masa remaja dan kanak-kanak. Maka dengan bertambah atau berkurangnya usia tersebut, kita berharap semoga jarak kita dengan surganya selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wasilah tersebut adalah dengan kita bermajelis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah kepada kita. Allah liputi kita pula dengan rahmatnya, dan ada malaikat yang memintakan ampun kepada setiap orang yang sedang berada di dalam majelis ilmu. Tak hanya itu, bahkan dikabarkan oleh Rasulullah, semua semut yang ada di dalam lubangnya juga mendoakan orang-orang yang sedang bermajelis ilmu, dan semua hewan yang ada di lautan mendoakan pula semua orang yang sedang berada di dalam majelis ilmu. Bahkan kemudian nanti malaikat setelah majelis ini bubar, kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang-orang yang berkumpul, ya,
dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina ji'tum? Kalian dari mana? Jadi malaikat-malaikat yang barusan setelah maghrib ini kita usai akan sa'adu wa a'raju. Dia akan berlomba-lomba menaiki langit Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi dan luas dan sampai berjumpa dengan Allah, dan Allah bertanya tentang keadaan malaikat tersebut, min aina ji'tum? Kalian dari mana? Ji'na min ibadikas shalihin. Langsung dapat sebuah cap yang sangat luar biasa. Kami datang dari hambamu yang saleh. Ya, wa madza yas'alunani? Apa sebetulnya yang mereka minta? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha tahu, sekalipun dia tahu, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada para malaikat. Mereka meminta kepadamu surga, yas'alunakal jannah. Mereka minta kepadamu surga. Wa hal ra'au jannati? Emangnya mereka sudah melihat? Bapak Ibu ditanya di sini, emangnya sudah melihat? Ya. Lamma ya Rabbi, malaikat pun menjawab, belum. Mereka nyata-nyatanya masih hidup di kehidupan yang pertama. Karena kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian bukan kehidupan yang sekali. Karena ada satu kata-kata, hidup hanya sekali, berbuatlah yang terbaik. Bukan. Hidup itu 2 kali, berbuat amal salehlah di kehidupan yang pertama. Karena hidup kita 2 kali. Kapan kita hidup kembali? Ketika kita akan dibangkitkan setelah kematian di alam kubur kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kaifa idza ra'au jannati? Belum melihat saja mereka masih masih bersemangat bermajelis ilmu. Apalagi kalau seandainya mereka melihat surga saya seperti apa. Apa yang mereka tidak inginkan? Mereka tidak inginkan nerakamu. Kita tidak ingin masuk ke dalam neraka. Wa ra'au nari? Emang mereka sudah nengok nerakaku? Belum. Ya. Mereka belum melihat nerakamu. Wa kaifa idza ra'au nari? Bagaimana kalau seandainya mereka betul-betul melihat neraka saya itu seperti apa, kata Allah? Pasti mereka lebih semangat lagi. Kok semangat betul mereka? Ya, datang ke dalam majelis ilmu. Kemudian setelah pelaporan tersebut dalam majelis itu, Allah Subhanahu wa taala kembali kemudian ditanya oleh malaikat. Setelah Allah bertanya, malaikat bertanya tentang keadaan seorang hamba yang keadaan statusnya ini belum jelas. Dia cuma mampir-mampir saja, tak sengaja lewat, ternyata ada pengumuman hadir di dalam majelis ilmu. Hamba yang banyak dosa, cuma mampir-mampir sejenak saja. Apa kata malaikat? Ya Rabb, ini seperti apa orang yang semacam ini? Allah lantas menjawab, ghafartu lahu, aku sudah ampuni pertama kali dia duduk. Fa innahum jalisahum la yashqa bihim jalisuhum, karena dia sedang duduk dengan kaum yang tidak mungkin ada kegelisahan, yang ada kesengsaraan di dalam hatinya. Dan itulah sebuah hal yang akan terjadi di dalam majelis ini Bapak Ibu, manakala kita niatkan semuanya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dan kita juga mendapat sebuah hal yang itu adalah kebanggaan dari setiap al-akhfiya al-atqiya, orang-orang bertakwa yang tersembunyi. Apa itu? Yaitu disebut-sebut nama kita di sekitar malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan bangga. Semoga nama-nama kita disebut selalu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua malaikat yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah tema yang tidak mudah, bukan tema murahan, yaitu tentang bagaimana membebaskan diri dari belenggu dosa. Dan ini sulit ya, karena kami sendiri, kita sendiri, bahkan orang-orang saleh nanti kita ceritakan itu melakukan sebuah perbuatan, pasti ada saja sebuah kesalahan yang dia lakukan. Dalam kebaikan saja kadang-kadang ada sebuah kesalahan, apalagi perbuatan itu betul-betul salah. Maka menghindari belenggu dosa, terlepas dari rantai-rantai maksiat, itu adalah bukan perkara yang mudah Bapak Ibu sekalian. Dan melepaskan diri atau membebaskan diri itu, pertama kita perlu tahu apa yang menyebabkan daripada terdorongnya kita melakukan sebuah dosa tersebut. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ya, adalah seorang yang melakukan perjalanan cukup panjang di dalam kehidupannya
untuk merenung, untuk membaca kitab, mentadaburi ayat-ayat, mentadaburi sunnah-sunnahnya, sehingga kemudian membuat ilmu psikologi pertama. Ya. Kalau sebelum Freud, sebelum yang lain sebagainya membuat adanya ilmu psikologi, sejatinya para ulama dari kalangan kaum muslimin itu jauh lebih dahulu telah membuat namanya ilmu psikologi. Dari mana asalnya? Yaitu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang menjadikan sebab? Tentu seperti itu. Kalau sudah kita tahu penyakitnya apa, tentu kita akan tahu berikan obat apa, kan begitu. Kalau kita belum tahu obatnya apa, penyakitnya apa, kita belum tentu bisa memberikan obat yang terbaik baginya. Maka di dalam diri manusia ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada suatu hal yang tak kasat mata, tetapi dia punya andil yang paling besar. Ya. Selain al-jism atau badan, selain tubuh atau jasadnya manusia, itu ada sebuah hal yang tak terlihat, sebuah hal yang menjadi raja daripada yang lain sebagainya. Kalau dikatakan bahwa nyawa itu adalah jantung, sebetulnya orang juga bisa kehilangan nyawa dengan masih ada jantung, ya. Maka sesuatu itu apa sebenarnya? Yaitu nafsu, ya, an-nafas, atau yang dimaksud dengan jiwa, atau yang dimaksud dengan roh. Apa sebenarnya roh itu? Apa sebetulnya nafsu itu? Ya. Nafsu ini konotasinya biasanya didapati dalam keadaan yang negatif. Tetapi secara etimologi bahasa, nafsu itu artinya jiwa. Ya. Jiwa yang bisa mendorong melakukan banyak hal, itulah nafsu. Dan secara bahasa Indonesianya, kalau dicari padanan kata yang pas, hal-hal yang mendorong manusia melakukan dosa dan maksiat, ya, dari bahasa nafsu ini adalah ego. Ya. Ego itu adalah nafsu. Dan ego itu ada yang mengajak kepada kebaikan, ada yang mengajak kepada keburukan, ada yang 50-50, ada yang betul-betul sempurna, ada yang paling sempurna. Nah, kita akan membahas daripada pembagian ego ini. Ya. Pertama, ada ego yang sifatnya destruktif. Ego yang sifatnya selalu membawa jasad atau diri si empunya yang memiliki ego ini, yang memiliki roh ini, yang memiliki nafsu ini pada kejahatan, pada maksiat, pada perbuatan dosa. Dan inilah yang dimaksud dengan nafsu ammaratun bisu, yaitu sebuah nafsu, sebuah ego destruktif yang selalu mengajak manusia untuk melakukan keburukan, ya, untuk melakukan keburukan. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ya, jadi sekelas Nabi pun kadang-kadang memiliki dorongan. Ya, ada dorongan-dorongan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan. Nafsu ammaratun bisu, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat-sifat daripada orang yang memiliki nafsu yang destruktif ini, ego yang destruktif yang menghancurkan dan merusak ini? Sifatnya adalah satu, yaitu memiliki rasa dengki yang luar biasa. Ya, rasa al-hiqdu namanya. Al-hiqdu atau al-hasadu itu beda tipis. Ada dengki dan ada balas dendam. Dan balas dendam sama dengki tak bisa dipisahkan. Walaupun belum tentu semua orang yang dengki akan membalas dendam. Ya. Al-hiqdu itu balas dendam. Al-hasad itu dengki. Dari mana hasil datangnya dengki? Itu dari iri. Irinya pada hal apa? Pada hal yang sifatnya duniawi.
Cuma bedanya iri dan hasad. Iri itu Bapak Ibu sekalian itu boleh, karena manusia ini itu punya sifat-sifat alamiah, tabiat-tabiat dengan nafsunya itu sudah ada. Makanya Allah kasih laluan. Manusia itu punya sifat suka keluh kesah. Manusia itu punya sifat pemarah. Manusia itu punya sifat suka balas dendam. Makanya ketika ada orang dibunuh, ada balasannya dengan kisos. Ya, ada orang berbuat maksiat, orang selingkuh, itu ada balasannya dengan jilid, ada balasannya dengan dirajam dan lain sebagainya. Karena manusia itu punya sifat-sifat seperti iri, dengki dan lain sebagainya. Namun sifat iri tersebut kalau sekedar hanya ingin punya seperti orang lain punya, fala ba'sa bih, itu tidak mengapa dan itu sifatnya mubah. Iri itu tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Kalau keirian itu hanya sekedar ingin. Luar biasa, Masya Allah, Bapak itu sudah punya mobil baru. Ya Rabb, berilah saya mobil seperti Bapak itu diberikan mobil. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu ketika larinya kepada sebuah hal yang berkeinginan nafsu, yang berkeinginan nikmat pada orang lain itu hilang. Izalatun ni'mah an akhirin, hilang daripada nikmat dari orang lain. Itu kok beli mobil baru ya, itu ngepet di mana misalnya gitu, atau itu maling di mana dia dan lain sebagainya. Keinginannya tuh hilang. Dan lihat orang mendapatkan posisi tertentu, dia ingin orang tersebut lengser. Melihat orang memiliki benda sesuatu, dia ingin benda tersebut hilang. Itu namanya hasad. Dan hasad ini menimbulkan daripada al-hiqdu. Nanti ada sifat balas dendam dan sebagainya. Yang pertama itu ada sifat dengki, dari sifat orang-orang yang memiliki nafsu yang ammarah bisu tadi. Yang kedua, nah ini dia, suka marah. Suka marah. Dan terutama dari orang-orang Arab, sifat inilah yang ditekankan oleh Nabi untuk diredam. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat nih kelasnya datang, yang tahu sifatnya ini suka marah. Apa kata Rasulullah? La takdab, jangan marah. Farad dada miraran la takdab. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah kasih nasihat sama saya. La takdab. Farad dada miraran la takdab. Ya Rasulullah tolong kasih nasihat, jangan marah, jangan mudah marah. Kenapa? Namanya orang Arab Bapak Ibu sekalian, mungkin makan daging ya, cuaca panas kan begitu. Kalau terpancing kemarahan itu bisa melakukan tindakan-tindakan di luar akal manusia. Maka sifat pemarah ini ya, adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki amaratum bisu. Yang ketiga selanjutnya adalah al-kibr ya, sudah suka marah, iri sama orang lain, punya sifat kesombongan. Apa sombong? Batarul haqq, suka menolak kebenaran. Nolak kebenaran. Pak, yuk belajar tahsin Pak. Udahlah belajar aja lah. Saya udah lama belajar, dulu sama kakek saya tuh sering saya belajar. Padahal kita tahu bacaan dia mungkin belum baik, dan dia sadar sendiri bacaannya belum baik. Batarul haqq, menolak kebenaran ya, menolak kebenaran. Jadi sombong itu bukan serta-merta jumpa papasan dua orang lalu tidak tegur sapa. Bisa jadi kalau dia tidak tegur sapa tidak terlihat, nah gitu, di jalanan. Bukan berarti sombong. Sombong Ustadz ya, Ustadz Sulaiman gini sombong. Kenapa kok bilang saya sombong? Tadi saya papasan dan saya klakson, kok tidak dibalas? Itu bukan sombong. Ini tidak terdengar Bu, tidak terdengar sama dia ibu sekalian ya. Bisa jadi seperti itu. Yang asli sifat sombong itu adalah menolak kebenaran. Ada sebuah kabar berita dari Rasulullah SAW, ada sebuah ayat, ada sebuah nasihat-nasihat yang mulia, dia tidak mau mendengarnya. Itulah sifat sombong. Baru yang kedua apa itu? Al-istighfaf wa ghamtun nas, meremehkan manusia.
Itulah sifat sombong. Dan sifat inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadikan iblis disematkan julukan kafir. Ya, wa kana minal kafirin. Aba wastakbar. Aba, dia menolak untuk bersujud kepada Adam padahal yang memerintahkannya Allah. Wastakbar, dan merasa besar diri, besar kepala. Wa kana minal kafirin. Langsung Allah cap dia. Dikeluarkan dia dari tempat yang baik. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Apakah iblis ini kemudian tidak memiliki sifat tauhid? Dia punya tauhid rububiyah. Dia sangat paham bahwa Allah itu Rabb, sang pencipta. Dia sangat paham bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Dia sangat paham Allah Al-Mudabbir, yang mengatur semua alam semesta. Matahari dengan garis edarnya, bulan dengan garis edarnya, ya, bintang-bintang dan lain sebagainya. Dia sangat paham semua yang mengendalikan Allah. Namun dia lupa bahwa yang disuruh, yang menyuruhnya sujud kepada Adam adalah Allah. Dia tidak mau menyembah. Dia tidak mau menyembah atas perintah Allah. Nah, inilah sifat kibr, istighfaf, merendahkan dan meremehkan daripada manusia. Bahasanya apa? Yang biasa dikatakan iblis, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, ya Rabb, aku dari api sementara Adam itu dari tanah. Ana khairum minhu. Kata-kata iblis yang menunjukkan sifat kesombongan, ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Dan sifat ini biasanya terjangkit oleh orang-orang yang memiliki prestasi. Ya, kesombongan itu biasanya diraih oleh orang-orang yang memiliki prestasi. Sudah hafal Quran tinggi, bacaannya bagus luar biasa, bahasa Arabnya mantap, calo ceramah luar biasa. Ya, kalau sedekah dermawan luar biasa. Ya, ilmunya luar biasa, kitab-kitab yang sudah dipelajarinya banyak. Nah, kalau kosong nanti dari hal-hal yang seharusnya orang-orang yang memiliki prestisius yang tinggi itu punya kesempatan untuk terjangkiti ego yang destruktif, yaitu nafsu ammaratum bisu, sifat sombong. Yang keempat selanjutnya apa? Yaitu sifat bakhil, suka menahan hartanya padahal dia memiliki banyak harta. Yang selanjutnya apa? Hubbud dunya. Nah, ini yang payah. Salah satu ciri orang selalu kalah akalnya dengan nafsunya, hubbud dunya, cinta dunia. Sesungguhnya kalian ini seperti maidah fil qas'ah, di sebuah wadah, kata Rasulullah SAW. La tada'alaikumul umam. Semua bangsa-bangsa ingin merebut, semua daripada imperium ingin merebut, kerajaan ingin merebut umat Islam. Ada yang menarik pahanya, menarik dadanya dan sebagainya. Ya Rasulullah, aqillatun nahnu yauma idzin. Apakah kami sedikit di saat itu ya Rasulullah? La bal antum katsir. Kalian banyak, walakinnakum kagutsa'is sail. Tapi kalian macam buih di lautan, terombang-ambing dihempas ombak. Kenapa? Ya, ditanya oleh Rasulullah SAW. Sedikit ya Rasulullah? Tidak. Kalian banyak macam buih di lautan. Tetapi kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Hubbud dunya, cinta dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut mati. Cinta dunia, takut mati. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu doanya, ya Allah, jadikan dunia ini di tangan. Jangan sampai dunia ini masuk ke dalam hati. Karena tak ada penyakit yang paling hebat saat ini. Itu bukan yang menghancurkan rakyat Indonesia, itu bukan nuklir sebenarnya. Yang menghancurkan rakyat Indonesia, rakyat muslim itu sebenarnya bukan bom atom, tetapi para
pengkhianat, penjilat-penjilat yang di dalam hati mereka selalu memiliki keinginan untuk menumpuk daripada harta benda duniawi. Tuh. Saya buka sejarah. Gubernur Jenderal Belanda tahun 1808 sampai 1811 dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bawah Louis Napoleon Bonaparte. Kerja Rodi membangun jalan dari Anyer barat daripada Jawa hingga timur daripada Jawa 1000 km itu sudah disisihkan 30 ringgit perak. Nama mata uang digunakan saat itu 30.000 ringgit perak. Ada ribuan pekerja dan uang tersebut oleh William Daendels, ya, William Helman Daendels itu sudah dikasih oleh Herman William Daendels, itu sudah dikasih kepada siapa? Kepada para bupati-bupati. Dan catatannya, arsipnya lengkap. Dan Daendels ini orang yang anti korupsi. Bahkan anggota-anggota di bawahnya itu dihukum mati ketika dijumpai korupsi. Kapan tidak ditemukan arsip-arsip tersebut? Katanya karena sulit dan sebagainya. Bisa pula sulit dan semua arsipnya tak ada. Ketika 30.000 daripada ringgit perak itu diserahkan kepada para bupati-bupati dari Anyer sampai Penarukan. Jadi memang bangsa kita ini adalah lawan yang lebih sulit dibanding penjajah pada dasarnya. Kenapa? Hubbud dunya. Dikalkulasikan gaji presiden per bulannya itu kan tidak sampai 70 juta. Taruhlah sempurna satu periode, kalikan 70 sekian. Saya pernah kalikan paling banter 4 miliar. Untuk satu kepala desa saja mau mencalon di Sragen, kampanye saja habis hampir 2 miliar untuk kepala desa. Kalau kalkulasinya ingin balik modal, tak balik. Tetapi kenapa itu yang diperebutkan? Padahal hisapnya berat. Jadi kepala desa setiap ada orang yang sakit kelaparan, dia ditanya. Jangankan jadi itu, jadi RT RW pun dia ditanya. Ini rakyat kau miskin seperti ini, kau tak pernah laporkan sama kepala desa. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih jalan berlubang sampai terperosok anak SD kemarin. Kau ditanya. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa orang berebut hubbud dunya wa karahiyatul maut? Barulah di zaman yang saat ini, subhanallah, digali luar biasa. Isinya korupsi saja berita kita. Nas'alullah al-afiyah. Lalu selanjutnya adalah nafsul lawwamah, ego penyesalan, yang kadang-kadang berbuat baik, kadang buat dosa, nyesalnya lebih banyak. Nafsul lawwamah. Kenapa? Karena kadang-kadang tertipu, maghrurun. Dia tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Dia berpikir bahwa keadaannya sudah sholat itu pasti diterima dan dia lebih baik dibanding orang lain. Keadaannya sudah menghafal Quran itu lebih baik dibanding orang lain. Dia sholat malam, dia mudah menjudgment orang-orang di bawahnya. Ini nafsu lawamah. Yang selanjutnya nafsu mulhamah. Orang yang nafsunya selalu diberikan ilham. Ego yang diberi ilham, masih ada petunjuk. Dapat rezeki tapi kurang, tapi masih bisa qanaah. Ya. Melakukan dosa masih sempat sering taubat dan memiliki sifat kesabaran dan kedermawanan. Dan yang selanjutnya yang kita inginkan adalah nafsul mutmainnah, yaitu hati atau nafsu yang selalu tenang, yang selalu menyerahkan dirinya bulat-bulat hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain.
harap, takut, cinta semua untuk Allah, suka memberi dan punya sifat ridho. Ini nafsunya nafsul mutmainnah. Naik sedikit dari nafsul mutmainnah ini adalah nafsul radiyah, yaitu yang suka mengingat Allah di setiap keadaan. Dan inilah kedudukan yang hampir menuju ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah seakan-akan betul-betul menengok Allah. Kalau seakan-akan tak bisa melihat Allah, anggaplah Allah sedang melihat kita. Itu nafsu radiyah. Dan memiliki sifat wafa, menepati janji, zuhud, meninggalkan kesenangan dunia yang sementara, wara, dan menjaga diri dari perkara yang syubhat. Ini radiyah, dan radiyah ini dimiliki oleh nafsul mutmainnah. Ya, di atasnya sedikit baru mardiyah. Tak hanya dia ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Dan inilah manzilah para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebuah kalimat yang paling tinggi, gelar setelah sallallahu alaihi wasallam itu radhiyallahu anhu. Kalau Allah dah ridho itu apa yang tidak? Kalau sudah Allah yang ridho, pasti jannah tempatnya. Dan ciri-cirinya berbelas kasih kepada semua makhluk, meninggalkan semua perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Abdunia tak berarti apa-apa lagi, ya. Dan yang paling tinggi inilah nafsu ego, kedamaian yang dimiliki oleh para nabi. Nama nafsul kamilah, sifat-sifat kebaikannya sempurna, memiliki keilmuan yang yakin, yang betul-betul mendalam tentang hakikat kehidupan, ainul yakin, hakul yakin, dan suka menyendiri kontemplasi untuk merilis setiap masalah-masalah baik personal maupun di sekelilingnya. Maka kadang-kadang memang butuh. Nah, baru kita latihannya bagaimana? Latihan untuk sampai mutmainnah. Satu, selalu pelajari ilmu. Yang kedua, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, suatu ketika ditanya sama gurunya, muridnya ini seorang ulama, saya sudah punya semuanya, tapi saya masih gelisah. Apa yang kurang oleh saya? Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah? Ambillah garam, taruh di dalam gelas, minum, kata dia. Diambil garam, kemudian taruh dalam gelas, apa rasanya? Asin. Sekarang ambil lagi garam, kita bawa ke danau, dituangkan ke danau. Kau ambil airnya, minum, apa rasanya? Tidak asin. Wadah air ini adalah hatimu, asin garam adalah dunia. Perluas hatimu agar dunia ini terasa tawar. Maka dilatih, satu dengan keilmuan, yang kedua dilatih dengan zikir bil lisan wa bil qalb. Zikir, banyak mengingat Allah, baik dengan lisan maupun dengan hati. Tidak ada cara lain. Kalau bahasa orang kekinian psikologi, apa namanya? Yoga. Bukan Bang Yoga, ya. Ada yang lebih baik dibanding yoga. Apa itu? Zikir. Puncaknya dalam sholat, rilis semua masalah kita. Saya lihat di YouTube, di Instagram, itu ada banyak manusia yang berdoa itu seperti cerita sama Allah. Ya Rabb, saya ini sebenarnya gini, tetapi saya butuh ini ya Rabb. Kalau cerita tuh kayak ngomong dia. Jadi jadikan Allah itu betul-betul tempat menumpahkan semua keluh kesah. Karena Allah suka terhadap orang yang berkeluh kesah kepadanya. Ya. Ibu-ibu lagi saya lihat pakai mukena, entah siapa memvideokan dia doa kepada Allah. Ya Rabb, ini ada satu ini, saya kayaknya butuh ini. Yang kedua saya butuh ini. Yang ketiga saya butuh ini. Lagi duduk dia curhat ngomong gitu sama Allah. Nah itu biasa. Bahkan di Madinah itu, di beberapa shaf kalau diperhatikan orang doa, orang-orang Arab itu kalau doa sama Allah, memang sebetul kayak minta ada Allah di hadapannya. Memang betul-betul dia minta. Bukan yang viral itu ya.
Ada orang kulit hitam di Ka'bah doa, fulus, 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 fulus katanya gitu. Tapi memang jadi orang kaya dia. Minta kayak gitu dia. Fulus katanya. Minta kepada Allah. Jadi as-su'al, semua permintaan permohonan dan permintaan tolongnya semua kepada Allah. Ya. Zikir yang selanjutnya adalah tadi sudah saya sebutkan, berkontemplasi, rilis semua masalah. Kontemplasi itu apa? Bersemedi kalau bahasanya. Cuma kan bahasa ini ngeri kalau dipahami oleh orang-orang yang ngerti Quran hadis. Ustaz Rasmi nyuruh orang bersemedi. Ya. Makanya kadang-kadang kita lihat ada bapak-bapak dia duduk di depan rumah, mohon maaf, kadang sambil ngerokok. Ada yang tak sambil ngerokok, cuma dengan cemilan dan minum. Duduk termenung di sore hari, di malam hari. Biarkan. Kenapa? Dia sedang rilis semua masalahnya. Ya, kadang tidak selesai sama istrinya. Ya. Dia harus rilis, diem sendiri. Kadang-kadang nggak ngomong. Bukan dia nggak mau curhat, tapi dia memang rilisnya laki-laki seperti itu. Kadang-kadang bapak-bapak minta pijit sama istrinya, gitu kan? Minta pijit. Dia pijitin kepala. Kenapa? Sedang capek. Yang mau rilis dengan istrinya kadang gitu, dia pijitin kepala, pijit. Abang sebelum menikah, abang dipijit oleh siapa? Tidak ada dipijit karena sebelum nikah abang tidak ada sakit kepala katanya. Rupanya buat masalah istrinya. Ya, kalau bapak-bapak punya masalah, taruhlah foto istri di dalam dompet. Insya Allah itu motivasi. Ketika sudah melihat di dalam dompetnya ada foto istrinya, semua masalah itu hilang. Sebab apa? Inilah masalah saya yang besar. Bercanda Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dilatih untuk merilis masalah dengan merenung, dengan diam, dengan uzrah. Sampai batas waktu kapan? Tidak tahu. Dan inilah sebuah sifat kenabian. Nabi Muhammad itu apa kebiasaannya? 5 tahun sebelum diutus jadi nabi, menyendiri. Itu sifat kenabian. Mikirkan umat, jangan menyendiri habis itu kerasukan pula. Suruh bersemedi, disuruh untuk kontemplasi, tiba-tiba kesurupan, itu salah tuh. Atau dapat wangsit pula, dia itu salah tuh. Nabi Muhammad di Gua Hira itu merilis semua masalah dirinya dan umatnya. Ya Allah, ini kok kayak gini. Ya Rabb, wahai yang menciptakan alam. Ini kenapa seperti ini? Umat mabuk-mabukan, judian di mana-mana, zina itu lumrah. Kan begitu. Berhala di mana-mana, semua disembah, tidak masuk akal manusia lagi. Nah, itu dirilis. Nah, itu salah satu sifat orang-orang soleh. Menyendiri mikirin umat. Ya. Menyendiri mikirin umat. Menyendirinya di mana? Tentu di tempat-tempat yang baik, di masjid. Seperti barusan kita duduk. Sesekali kita duduk dari maghrib itu dengan hanya berzikir atau ngambil Quran sesekali, baca artinya sampai isya, niatkan untuk i'tikaf agar menggugurkan dosa-dosa kita lebih banyak. Jadi dilatih. Air tadi yang di dalam gelas, wadah tadi, sehingga bisa terasa asin, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, itu hati kita. Asin garam tadi adalah dunia. Perluas hati kita. Perluas, diajak merenung. Kalau sudah hati diajak bertanya-tanya oleh kita, kehidupan akan menjadi guru semuanya. Alam semesta menjadi guru. Matahari akan menjadi guru. Bulan menjadi guru. Dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, tips-tips tadi semoga bisa memperbaiki jiwa kita agar terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Dan orang yang biasanya gelisah terakhir adalah ketika tidak begitu paham tentang tujuan akhir hidupnya. Inilah yang menentukan kehidupannya akan dibuat seperti apa ketika ngerti tujuan hakiki, Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Udah masuk waktu sholat nampaknya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Wallahu waliyut taufiq wasadad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.